saat itu ceritakan kronologis dari awal, mungkin biar bapak tahu sama ibu-ibu. Kronologis awal saya ditelepon oleh Sekcam Doro Nanggar, Pak MC Tohang. Ada warga dari Doro Ilir 1 dari Baung Huluan yang anak di bawah umur 3 tahun yang tanpa anus dari Puskesmas menuju ke Kecamatan Doro Nanggar mohon bantuan dana. Jadi Pak Sekcam menelpon saya dari warung kopi, saya jumpa dia di kantor camat. Jadi ada ide Pak Sekcam, gimana kalau kita topik kayu ini untuk biaya warga Baung Huluan. Saya memberitahu pada Pak Sekcam hari ini juga harus ada izin camat. Jadi diperintahkan Pak Sekcam saya minta izin sama camat. Saya lakukan keesokan harinya. Ketemu dengan Bu Camat, Ibu Camat dengan rela dan tulus memberikan izin untuk penempingan. Setelah itu saya menghubungi Pak Sekcam hari itu juga siang hari. Saya menghubungi karena ide beliau, saya beritahu kepada Pak Sekcam, Ibu Camat izin ditoping kayu itu untuk biaya pengobatan warga tersebut. Setelah itu saya memanggil salah seorang pembeli. Saya menjumpai kepada Pak Sekcam hari itu juga. Terjadilah negosiasi Pak Sekcam dengan pembeli. Saya cuma menyaksikan, mendengar. Deal-lah mereka dengan harga 8 juta dengan adanya tebang kayu. Ada 3 pohon mahoni. Jadi keesokan harinya saya yang menerima uang yang 8 juta dan yang sudah saya salurkan ke 2 naluri tersebut dan disaksikan oleh penghulu dan masyarakat yang menerima. Itulah awalnya. Jadi ya kita juga ya kalau ini salah, ya salah saya pribadi, mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga selamat. Terlebih dahulu saya mohon maaf atas semua kebijakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Rudi. Itulah memang yang sebenarnya. Awalnya ada masyarakat, kami bincang-bincang nih dengan di Bangulu Bang Kanean, Bang Huluan yang mengatakan bahwa ada anak yang membutuhkan dana. Terus dia meminta supaya kita mengadakan donasi. Tapi saya pikir kalau untuk donasi karena membutuhkan banyak biaya itu tidak cukup. Jadi saya pakai Bang Huluan karena biasa melakukan aksi donasi. Setelah itu saya punya ide untuk meroping sumber daya alam yang ada di Kecamatan Doro Nanggar. Nah, setelah ketemu dengan Bang Rodi, saya menyarankan Bang Rodi sama Bung Awi untuk meminta izin kepada pecamat, karena segala sesuatu yang terjadi di Kecamatan Doro Nanggar ini harus izin pecamat. Jadi berangkatlah beliau ini hingga diberikan izin oleh pecamat. Namun di dalam pelaksanaannya kami berbincang bahwa ranting itu hanya kayu asap, sehingga hanya tidak bisa mencukupi atau masih kurang untuk menanggulangi biaya itu. Sehingga saya ambil inisiatif sendiri tanpa koordinasi dengan camat.
karena itu bisa cepat sehingga saya suruh ditebang sehingga harganya menjadi 8 juta. Nah itulah, dan duit itu pun tidak pernah saya pegang, langsung disalurkan ke yang membutuhkan dana. Tetapi itu pun ada filosofi Batak mengatakan Rabbana poso berlata au na poso na sofiya maksud artinya di dalam pengucapan, di dalam tindakan mungkin saya banyak salah di dalam pengungkapannya. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada semua saudara-saudara saya, juga orang tua saya di sini. Ada misal Batak mengatakan Amet mengiur kekitan bumi bari-bari itu sehingga itu sudah yang ini kok ada peninggalan dosi lain dalam artinya banyak hal kedamaian itu adalah indah. Kalaupun saya salah, saya dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, dan saya mungkin juga ini besar sampai kepemimpinan saya. Jadi saya juga menerima apapun itu. Bahkan mungkin kita dipanggil apa, tapi yang paling utama saya bermohon maaf kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di bawah ini yang membuat duka di dalam atas apa yang saya lakukan. Dan suatu materi yang untuk tapi itulah menjadi pelajaran hidup yang saya lalui. Ini merupakan sejarah yang pernah saya lakukan di tempat saya bekerja. Tadi secara pribadi saya sudah mengenal apa yang menjadi tujuan kita berkumpul pada hari ini. Jadi dalam kesempatan ini saya sebenarnya menganggap bahwa ini adalah persoalan biasa yang terjadi antara adik-adik kami yang saya katakan di organisasi perjuangan masing-masing juga, ya, adik-adik kami yang terjadi akan perbedaan pandangan dalam hal apa yang telah dikerjakan ini. Saya kira itu berlaku dalam suatu masyarakat seperti ini, ada yang pro dan ada yang kontra. Dan prinsipnya saya lihat bahwa kedua-duanya punya niat yang baik, bahwa sama serta Pak Rodi juga punya niat yang baik, juga dari organisasi juga niatnya baik untuk menjaga lingkungan. Niatan baik ini mungkin salah dalam hal komunikasi aja, saya kira selama ini tidak terjadi komunikasi yang baik antara masyarakat di sini, tentunya pada utama serta teman yang ada di sini dalam memutuskan persoalan yang sudah dikerjakan. Jadi kita sebenarnya mau balik ke belakang lagi lah, ada tinggal lagi dengan nasib kita berkumpul, oh sudah ditebang kan gitu ya, dan itu sudah dibagikan. Nah, tinggal kita cari solusinya. Saya kira tadi sesuai dengan apa yang disampaikan bersama, sudah ada pertemuan yang diadakan antara kecamatan dan teman dari organisasi benar yang di tahun tua kami tadi. Tadi baru kami dengar ini, kalau saya juga agak terkejut tadi. Kalau penanamannya juga saya sepuluh kali penanaman ulang kembali, dan kemudian secara adat juga dilakukan. Memang biasa penanaman pohon apalagi pohon yang tua ini menjadi anggap sakral yang di sebelah ini, apalagi saya dari sini. Untuk kami bapak juga undangannya ada orang yang nanamnya dulu, saya ingat dulu. Saya yang Tuhan kita masalah pengembalian itu, apakah ini sudah menjadi semacam kesepakatan bersama di antara kedua pihak? Nah, kemudian tersebut karena memang besar itu saya lihat. Nah, kalau memang itu sudah kesepakatan bersama, ya kami juga sebagai masyarakat saya katakan di sebelah ini sangat mendukung dengan apa yang telah diputuskan tersebut, ya. Nah,
kira lebih yang disampaikan dari camat dan kurang saya mohon mulai selalu wabarakatuh. Dan mendengar itu dan saya menerimanya uangnya 8 juta. Tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Jadi saya siap bertanggung jawabkan dunia akhirat. Saya juga membuat sejarah hidup saya untuk berbuat rupanya salah. Ya salah, ya Tuhan saya mohon maaf ya karena ya gimana dibuat Pak Sekdam, saya juga mungkin salah. Memang uangnya segitulah, itu sudah saya serahkan. Tidak ada lebih dan tidak ada kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang secara garis besar kita rekan-rekan rapat tertutup kemarin ada dua pihak. Cuman kan yang menjadi berkembang kan itu nggak putus kemarin yang formalis apa. Itu kan kwitansi yang dituntut yang 4 batang, 16 batang lagi kemana? Wah, iya. Topping bukan topping itu bu. Iya, bukan. Dalam artian bukti yang kita autentik 16 batang itu bukan topping, dipotong setengah tiang, 2 batang itu per 16, jadi 32 batang itu. Kalau hitung-hitungan kita kan nggak perlu nikah 8 juta, itu terakhir apanya dan kita siap. Nah, jadi hasil dari keputusan kemarin orang ibu makanya saya tahu ya tadi mau rapat ini tadi saya ditelepon oleh rekan saya di rumah bahwasanya ada rapat tokoh masyarakat di Tanah Indah. Nah, memang dia telepon bilang saya berkoordinasi dengan ketua PAJ dari kemarin datang. Final kemarin itu dihitung ulang dia dinas perkebunan atau pertanian Kabupaten Simalungun dengan kita pertanyakan kan kwitansi yang dituntut di situ 4 batang. Kami bujur video ini ada dan saya tunjuk sama tokoh masyarakat bahwa saya 16 batang itu bukan topping namanya udah potong setengah mati itu. Karena saya pun walaupun saya paham juga dengan kayu ini saya hitung kan 40 batang itu hitung dikasihnya. Nah gitu karena saya lama juga 2 tahun saya berkecimpung di kayu. Abang saya pun sampai sekarang pemain kayu. Jadi paham saya itu minus. Nah ini sekarang berangkat ke kayu hutan ditabung. Tapi yang jelasnya kalau kami nggak memasalahkan sampai sekarang menurut tokoh masyarakat bapak-bapak ketahui pemuda Pancasila sampai sekarang tidak tuntutan tidak ada mengenai rupiah. Kami cuma tuntut izin aja, izin penebangan pohon itu pun sampai ke tingkat atas. Dari pertama kami koordinasi, tapi karena udah ada mediasi 1 dan 2 kemarin, tapi finalisasi jadi kita ikut berkolaborasi dengan Komades. Biasanya kami pertanyakan kembali 16 batang itu jangan. Nah, itu yang data otentik karena kami ditanya pun di BAP waktu kemarin itu ditanyakan ini bukan topping pak. Jumper kami yang meriksa kami pada tanggal 18 Desember 2022 itu ditanyakan. Ditanya masalah rupiah kami nggak tahu. Setelah kita mediasi baru kami tahu 8 juta dan mediasi itu dikasih itu. Tapi ketentuannya kan dalam artian kemarin rapat terakhir kita tertutup izin dulu yang seperti saran hukum kendaraan Anda, bahwasanya izin dulu dengan tokoh masyarakat baru kita lanjut ke mediasi. Itu aja dalam artian mediasinya itu perlu tokoh masyarakat mengetahui. Jadi kami tetap mengikut dalam artian koridor dari pesan mediasi, tetap berikut dalam koridor. Kalau masalah apanya tetap berhitung dengan apa dan semalam dikirim oleh Bu Rijal secara PDF hasil notulensi rapat pertama dan kedua. Bahwasanya itu ada tertulis 4 poin. Tadi waktu kita rapat 5 poin, tapi kurang satunya saya nggak tahu. Saya nggak mau sebut apanya. Memang 5 poin waktu kita rapat sebelum rapat tertutup pada saat apanya 4. Bilang satunya kita nanti kita kumpulkan lagi dengan Komades karena kapasitas kita tidak diundang Pak. Tadi makanya saya telepon saya nggak pakai telepon karena kita nggak ada undangan secara
Dan satu yang kedua saya sudah koordinasi dengan Ketua PAC bahwasanya itu yang rapat terakhir perhitungan kerugian. Kalau penanaman itu ada minta tahu karena ini mesti proses hukum Pak Julban, kami siap untuk apanya dan bibitnya udah ada kisaran 50 batang ketapang dengan memenuhi. Tapi karena ini mesti ribut, jadi kami nggak ada apanya. Kami dari Pemuda Pancasila sudah siapkan bibitnya. Kalau itu, karena dasarnya pun ini pesan dari Ketua MPC, bibitnya waktu penanaman itu 26 tahun yang lewat dari almarhum Bung Akam Perkasa pada tahun 96. Itu makanya mengarahnya Ketua MPC dan dia siapkan bibit untuk ditanam kembali. Tapi karena proses ini belum siap, itu tidak tunggu. Kalau masalah bibit, ya apanya? Jadi dalam artian itulah rapat terakhir yang kita lain akan menunggu 2 minggu. Makanya saya tak mau tadi kita komunikasi dengan Muar, kita nggak menentukan memang antara negosiasi dengan tokoh masyarakat, tapi tidak diundang nggak datang. Saya demikian. Bila terjadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mediasi apa yang kamu lakukan? Kami sebagai masyarakat, apa yang mau kami buat? Saran apa yang mau kami sampaikan? Kami juga bingung. Mediasi apa yang mau kita buat antara kecamatan dengan pihak pengadu? Buat mediasinya, kami dah kalian, itu aja kan tidak kami bilang. Ya, kami mana lagi? Kami dah kalian. Jadi apa lagi mediasi yang mau kami buat? Masalah beri uang tadi, kami tidak mengerti begitu baik. Jadi sulit. Mediasi kami sekarang yang ibu minta dari pihak ibu mengundang kami untuk mediasi. Apa yang mediasi? Mengadakan perdamaian kalian. Itu saja lah paling bisa. Perdamaian kalian. Bisanya perdamaian itu tidak nanti. Ibu sudah laksanakan pertemuan ini. Itu sudah undang kami sebagai masyarakat. Wewenang kami apa di sini? Kami tidak punya wewenang. Karena barang itu kan kami punya. Pohon mahoni itu kan aset Pemkab Simalungun yang berhak di kecamatan. Kami kan tidak berhak di sana. Jadi kalau kami bilang udah ambil kalian, paling lagi itu berdamai kalian. Kalau kalian tidak mau berdamai, apa yang mau kalian paksakan? Jadi itu yang ada. Jadi kita berpanjang-panjang untuk dalam di sini ya. Pendapat kita. Kalau kami pendapat kami beliau. Bis. Ada dia kan begitu Pak Mamur. Betul. Kami lah kalian. Itu yang terbaik di atas hukum. Kalau ada sepakat. Kalau salah satu antara persyaratan yang diminta, ibu mengundang masyarakat. Itu sudah laksanakan ini persyaratan itu. Jadi sudah undang kami. Mediasinya. Bisa kami sampaikan bahwa itu kita terus berdebat panjang-panjang cerita berhitung. Kami nggak tahu berhitung Bu. Kami nggak tahu berhitung. Kita kan nggak bisa lagi kita masuk percaya tadi sama Ibu. Nggak bisa lagi. Yang menangani itu saya. Tangan saya ini ikut menanam. Tapi bukan saya punya. Pemerintah punya. Tangan saya ini ikut menanam itu. Menanam pohon sawit dalam Pajak Banten. Dan kemudian kan Pemkab Simalungun sebagai perpanjangan tangan ibu yang berkuasa di sini pemerintahan. Dia sarankan ya, berdamai aja lah. Ibu sudah laksanakan undangan kami sudah datang. Itu aja mediasi yang bisa kami sampaikan. Kalau bersalah uang tadi, ya kemana sampai ini? Nggak ngerti kami uang itu. Kalau kami campur, kalau uang itu kami tidak campuri. Masalah hukum pun kami tidak berani campuri. Kami tidak berani campuri hukum. Tapi kalau saran, kami
Jadi kalau nanti Ibu sampaikan ke Polres, kami sudah, masyarakat sudah kami undang mengatakan berdamailah kami. Tapi itu Bu ya, berdamailah kami. Sudah. Ya, tidak ada lagi yang harus bisa kami sampaikan. Apa yang bisa kami sampaikan lagi? Tak ada yang bisa kami sampaikan. Kami belum memilih. Nah. Jadi saya dengar tadi dari Pak Giman ada 4 persyaratan. Salah satu persyaratan itu Ibu mengundang masyarakat. Sudah terjadi ini hari. Ya sudah selesai. Hasilnya saran kami pertama kalian. Itu kira-kira Bu. Jadi kita pada panjang itu nanti saya yang begitu sana berikut pemilu berjalan kita akan lebih. Ya, nanti begitu. Ya bisa menambahkan izin. Kami juga dari Jemaat PKS Melangan, ya itu juga seperti apa yang dikatakan Bapak ini. Kami pun ada terkejut juga menerima undangan itu gitu. Mediasi ketiga apa ini gitu. Cuman seperti diterangkan gitu. Maksudnya yang diminta dari kita itu apa gitu. Dan kita pun nggak ngerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita terima gitu. Yang penting kita memenuhi undangan. Nah di sini sudah kita mendengar waktu kita juga sudah kita berikan sama orang Ibu. Jadi kalau dari kami juga pihak gereja ya bagaimana jalan yang terbaik karena kami seperti yang dikatakan Bapak ini juga tidak tahu soal hitungan, soal uang itu begini orang Ibu ceritakan bla bla segala macam pun kita memang tidak mengerti. Karena kami juga bagaimana ya Bu ya sama seperti yang dikatakan Bapak ini tadi. Cuma ya, kami usahakan sebisa mungkin. Dapat undangan kita selalu datang. Ada undangan rapat apapun ya, kita selalu mengusahakan dan meluangkan waktu lah buat penghormatan undangan tersebut. Apa yang sudah Ibu berikan kepada kami bersedia menghadirinya. Tapi kalau yang Ibu mintakan apapun kepada kami ya, inilah kami sudah datang dan apa yang kami perbuat seperti dikatakan Bapak tadi benar juga. Ya sebaiknya berdamailah kalau masalah hukum atau segala macamnya ya kan juga tidak ngerti masalah itu dan salah hitung-hitungan pun kami juga tidak begitu paham dan saya sekalian mau meminta izin karena di rumah sudah menunggu anak les sudah di WA ya karena saya bilang tadi saya berusaha meluangkan waktu saya dari Melangit tapi pulang dari sebelah ini mengajar saya pulang rumah sebentar datang lagi kemari saya sempatkan waktu saya dan saya pun minta izin sebelumnya karena tidak bisa mengikuti sampai selesai undangan dari Ibu saya mohon maaf. Terima kasih dari kami. Terima kasih. Apakah ini harus kita lakukan lagi? Boleh izin dulu. Silakan. Kalau kita bicara mediasi, biasanya itu kan itu sudah ada laporan polisi dan mediasi itu bertujuan agar kasus ini tidak naik lagi. Jadi kalau menurut saya, kalau seperti tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin kami diundang di mediasi ini, ya ada pasnya, ada tidak pasnya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, yang melaporkan ini ke polisi atau Polres PP. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara hukum, ini dulu yang apa? PP Permabes dengan kecamatan yang harus Sudah. Jadi kalau mediasi berarti kan sudah ini tujuannya memang selesai. Tapi kalau tadi abang itu bilang, kemana yang 30 Sekarang begini, kan mediasi kami 1-2 sudah terlaksana. Jadi ada 5 poin, 1 poin itu tidak tahu apa yang isinya sampai kami. Di antara 1 poin itu mengundang para tokoh masyarakat. Jadi mengetahui itulah unsur perdamaian. Nah, masalah kepolisian atau mana nanti kami menghormati dan mengurangi. Iya itu loh bang maksud saya. Tadi kalau PP tadi kan bilang dia mau kerja kemana yang 30 uangnya itu. Kalau bahasa hukum seperti itu nggak selesai sebenarnya. Cuma sampai di sini. Ya mereka mau tahu kemana uang. Kalau 4 aja 8 juta kita kali aja 37. Kan hitungannya seperti itu. Jadi kalau bahasa hukum PP nggak mau selesai sebelum itu
kelihatan kan gitu. Kita kan mediasi kalau PP nggak cabut laporannya, nah polisi ke pengadilan. Cuma kami kita diundang di sini. Permohonan maaf dulu. Ya, kecuali memang PP cabut laporan, polisi, Polres, panggil semua, ya itu masuk ada. Seandainya selesai diakui semua Tapi kalau ini kan bahasanya sama PP mau kejar kemana uangnya 30 sekian itu. Tapi kalau memang PP cabut laporan, buat ini kesepakatannya memang selesai. Tapi kalau ini kan gantung. Jadi PP ini mau memang selesai apa mau dia kejar itu yang 37 pohon itu. Itu aja. Iya. Terima kasih pemerintah dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Batu Nangka, khususnya Kelurahan Sumber. Jadi mungkin ini nanti akan kita bawakan di forum selanjutnya untuk bisa langkah-langkah selanjutnya setelah nanti kita bertemu. Ada beberapa poin lagi, diantaranya adalah melaksanakan acara adat. Ini melaksanakan acara adat ini yang memang ini termasuk juga kami mohon saran pendapat dari orang-orang tua kami. Acara adat ini seperti apa? Karena ini juga memang poin dari kesepakatan itu. Jadi saya mohonlah masukan saran pendapat dari orang tua kami yang ada di sini. Jadi kita perlu jelas juga Bu, acara Ya sudah sakit bilang saya dengan makanya tadi saya bilang ini kami orang tua sudah siap. Makanya tadi saya bilang kalau gagal menyampaikan berita acara pasti gagal paham. Sektor tadi sudah saya ajari cara menghadapi orang wilayah. Karena ini sudah bagian dari adat. Karena sudah rapat di sana hari itu sudah dengar saya apa yang dikatakan. Sudah saya ajari Pak Sektor adat, kenapa tidak tahu melaksanakan adat ini? Artinya begini. Ini agak keras ya, tapi enggak dendam. Kalau orang Batak harus beradat. Orang-orang tua kami sudah kayak kami undang bapak-bapak di sini. Hasil kesepakatan kami ada di kantor camat, di ruangan camat. Antara lain kumpulkan masyarakat dengan tuntutan 4 poin. Pertama, tanam kembali, balikkan uang, bikin adat, kumpul masyarakat. Inilah dia. Tadi saya ikuti dari saudara Tuan berdamai. Nah ini. Sekjen kurang jelas. Orang-orang tua kami minta maaf. Kami salah. Salah betul kami. Walaupun sudah kami kerjakan bukan salah. Tapi kesalahan kami itu kami minta maaf. Maaf kami silap sudah memotong kayu. Tapi syarat memotong kayu itu ada diminta oleh PP, yaitu apa kan? Oh enggak. Menanam kembali, bayar kembali uang 8 juta, bikin adat pertemuan ini. Kalau ini tadi disampaikan dengan jelas, ini orang-orang kami ini nggak singgung. Betul yang bilang, kalian yang baru kok kami begitu. Nah, ini tadi saya bilang, kalau kata adat, napura tano-tano katanya, walaupun ini lain-lain marga, adat itu satu. Nah, adat ini macam mana? Adat. Sanggup kalian adat, utarakan kalian yang angkat itu di hadapan kami. Sanggup kami yang angkat, laksanakan. Tidak sanggup, ditawar. Kami tidak sanggup, orang-orang tua kami yang angkat itu. Poin 1, poin ini, poin 3 poin yang kami sanggup. Ini, macam mana orang tua kami? Bantu saya. Begitu. Ini benar-benar. Jadi, maka marah rakyat. Malu bagian rakyat. Terima kasih orang tua. Saya utarakan kembali apalah yang kita harus lakukan untuk acara ini. Terima kasih. Ada dan beberapa poin tadi, apalah yang harus kami lakukan? Ada tadi banyak acaranya, ada perkawinan, ada keributan, ada damai pun ada. Jadi kita nggak tahu misalnya ada kemana yang berimbang.
juga ikhlas mengatakan kami juga terima kesalahan ini dan maafkan. Kalaupun memang kami harus mengeluarkan maaf, dan kami sarankan berdamai. Lihat. Jadi kalau masalah tadi, bagaimana kira-kira hal yang mau dibuat? Saya pun juga nggak tahu saya. Ada apa lagi? Ada manusia kita sudah bertemu, itu juga ada. Bersilaturahmi juga itu pun sudah ada. Saling bermaafan pun itu sudah ada. Bukan hanya harus menyuguhkan makanan, kan ada. Semua kita bersilaturahmi itu juga ada. Ada budaya. Pada kita orang timur, sudah kita laksanakan pertemuan kita. Persyaratan yang keempat, undang tokoh masyarakat. Ya, kami sudah diundang. Saran kami berdamailah kalian. Kami sudah ikhlas mendengar berita kalian. Kami tidak lagi mempersalahkan apa yang sudah kalian berbuat. Tapi begini, kami bukan penegak hukum. Tergantung pada orang laginya. Ini nanti ibu dipanggil lagi, kami sudah ada lakukan persyaratan yang keempat. Hasil persyaratan keempat, kita berdamai. Di notulen kan nanti kelihatan kita berdamai syaratnya masyarakat. Tapi kalau adatnya ini ada ini, saya pun juga ngerti. Bagaimana bentuk adatnya? Jadi Pak tanya Pak Mahmud Lubis, bagaimana bentuk adatnya? Nah, bukan mesti semua dipakai, tapi ada supaya turun. Hukum bisa rendah, pertama santun, ibu camat santun mengakui. Ini turun itu ada. Kedua, keterbukaan, turun ada. Nah, adat ini bisa besar, bisa kecil. Cuman siap bikin adat, kalau siap biar kita susun caranya. Adat kita kepada orang tua, bukan kepada PP. Orang tua yang ada di sini, berarti PP semua ada di sini. Itu ada ukuran-ukuran taksiran. Si Tuhan lebih tahu. Gimana? nanti gini aja Pak Sekda, selesaikan aja acara pertemuan hari ini. Hasil pertemuan ini sampaikan kepada mereka besok kapan. Baru pertanyakan ada apa yang mau kita melakukan mungkin ada. Udah. Sanggup? Sangat nggak sanggup tawar. Ini tawar menawar ini nanti. Tapi bukan dengan kami. Ya. Kan adat apa yang mau kita persyaratan, adat apa yang mau kita miliki menurut permintaan kalian, persyarat kalian. Jadi kita selesai. Jadi untuk yang keempat sudah selesai ini hari. Sudah. Hasilnya Tidak ada. Hasilnya kita disuruh damai. Hasil pertemuan kita kan kami menganjurkan kalian berdamai. Itulah hasil pertemuan kita ini. Itulah besok bawa pertemuan kalian dengan pihak orang ini. Diterima orang itu pun enggak, nanti orang itu nanti itu. Baru tanya lagi masalah adat yang bagaimana yang mau bikin. Biar disusun. Nah, kalau mampu jangan kerjakan. Kalau nggak mampu bagaimana jalan keluarnya. Jadi jangan lagi ikut lagi dalam. Ya susah. Relawan Golkar Tenaga sudah berhasil dan alhamdulillah para bapak orang tua kami mengajukan untuk berdamai. Memang inilah yang paling tinggi nilainya, di mana tidak ada kata lain yang lebih tinggi lagi selain kata maaf. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami. Mudah-mudahan hasil ini nantinya akan kami sampaikan ke pertemuan kami selanjutnya, dan mudah-mudahan mohon doa dari orang tua kami di sini, permasalahan ini bisalah kami selesaikan di Kecamatan Golongan Tenaga ini, tidak sampai kemana-mana. Jadi saya mohon doa dari orang tua kami di sini sehingga tetaplah terjalin keharmonisan, kekompakan antara pemerintah kecamatan dengan orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan OKP, organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Golongan Tenaga ini.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang terhingga kepada orang tua kami. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mewakili kami semua mohon maaf apabila ada terjadi silap kata dan tingkah laku pada pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi